Shalom, selamat pagi buat kita sekalian. Salam sehat untuk Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya yakin hari ini saudara-saudari penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyambut firman Tuhan yang terambil dari kitab Daniel pasal ke-9 ayat yang ketiga. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini firman Tuhan adalah tentang doa Daniel. Kita tahu persis Daniel adalah hamba Allah yang takut akan Dia. Ketika kita melihat firman Tuhan tadi, Daniel bermohon berdoa kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Bukan hanya dengan penuh kerendahan hati ketika kita melihat mengarahkan mukaku kepada Tuhan. Di sini ada keyakinan penuh kepada Allahnya. Ketika dia bermohon, Allahnya akan menjawabnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana dengan kehidupan kita? Ini adalah satu pertanyaan sangat luar biasa. Pertanyaan yang besar. Ketika Bapak Ibu Saudara-saudari berdoa, apakah di dalam setiap doa kita selalu berada di dalam kerendahan hati? Apakah ketika kita berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita yakin akan setiap doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan? Atau jangan-jangan setiap doa kita itu hanya formalitas? Atau jangan-jangan ketika kita berdoa kita penuh dengan keangkuhan dan kesombongan? Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita berdoa dengan penuh keyakinan, ketika kita katakan di dalam doa kita amin, maka jangan pernah lagi ragu. Tuhan, berikanlah saya makanan yang secukupnya. Amin. Ketika kita mengatakan amin, jangan pernah sekalipun kita ragu. Kita harus mengimani dan mengaminkan bahwa Tuhan akan memberikan makanan yang secukupnya kepada kita. Kemudian ketika kita berdoa seperti layaknya Daniel, dia berdoa meminta keampunan untuk bangsa Yerusalem dengan penuh kerendahan hati. Ketika saya membaca firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mengingat tentang perumpamaan Tuhan Yesus tentang dua orang yang masuk ke dalam bait Allah untuk berdoa. Seorang adalah pemungut cukai dan seorang lagi adalah seorang Farisi. Seorang Farisi ini berdoa di dalam kesombongan dan di dalam keangkuhan. Dia merasa dirinya orang yang paling benar. Ya Tuhan, saya sangat bersyukur. Tidak seperti orang lain, tidak seperti pemungut cukai itu. Saya tidak pernah merampok, saya tidak pernah berbuat lalim, saya tidak pernah mencuri, saya tidak pernah berbuat zina. Tetapi doa dari seorang pemungut cukai sangat berbeda jauh dari doa orang Farisi yang begitu angkuh, yang begitu sombong. Pemungut cukai tersebut berdoa di dalam kerendahan hati. Apa yang dikatakannya di dalam doa, Bapak Ibu Saudara-saudari? Pemungut cukai itu berdoa, ya Tuhan, ampunilah aku sebab aku sudah banyak berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, doa yang dibenarkan adalah doa pemungut cukai tersebut. Sambil memukul dirinya dia mengatakan, aku adalah orang yang berdosa, ampunilah aku Tuhan. Itulah doa yang dibenarkan oleh Tuhan kita, Allah kita. Ketika dia memukul dirinya, Bapak Ibu Saudara-saudari, di situ terlihat sekali sangat jelas ketika dia bermohon pengampunan dosa, dia mau untuk bertobat, dia mau untuk berubah di dalam kehidupannya. Bukan seperti seorang Farisi tersebut. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan-jangan kita sudah seperti orang Farisi yang berdoa dengan keangkuhan,
yang berdoa dengan kesombongan di dalam kehidupan kita, sehingga kita melupakan akan setiap kesalahan kita, dosa-dosa kita. Tidak ada satupun di dunia ini orang atau manusia yang bisa hidup di dalam kesempurnaan. Tidak ada. Kita semua berdosa, Bapak Ibu Saudara-saudari. Maka dari itu, hiduplah di dalam rendah hati, bermohonlah di dalam rendah hati, dan yakinlah akan setiap permohonan kita dan doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti layaknya Daniel yang dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, Bapak Ibu Saudara-saudari, dia menunjukkan kegigihannya di dalam bermohon sampai dia berpuasa. Kadangkala kita ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, hanya kepentingan diri kita sendiri saja di dalam setiap doa kita. Ketika sudah capek kita berdoa tetapi belum dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak mau lagi menunjukkan kegigihan. Saya ada teman, ketika dia ingin makan, saya melihat dia tidak berdoa. Terus saya berkata kepada dia, bertanya kepada dia, kamu kenapa gak berdoa? Mau makan kok gak berdoa? Apa jawaban dia? Gak usahlah berdoa. Doa saya yang kemarin aja belum dijawab Tuhan. Ini apa? Ini adalah hal yang suatu yang salah. Kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara-saudari, Daniel dengan penuh dengan kegigihan dan keyakinan dia sampai berpuasa. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan pernah jemu, jangan pernah capek, jangan pernah lelah di dalam bermohon dan berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kerendahan hati. Sebab Tuhan akan menjawab setiap pergumulan hidup kita, dan setiap pengakuan dosa kita, Tuhan akan mengampuninya. Kita sampaikan kehidupan kita hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, agar Dia yang menyertai kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat berkat-Mu, buat sukacita-Mu pada hari ini Tuhan. Kami bisa bersukacita terlebih lagi Tuhan. Pada hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kembali kepada kami, agar seperti Daniel yang bermohon, berdoa di dalam kerendahan hati. Maka dari Tuhan, kami juga akan mau untuk mengubah cara berdoa kami. Mungkin saja selama ini kami berdoa dengan kesombongan kami, keangkuhan kami Tuhan. Ajarilah Roh Kudus-Mu Tuhan. Roh Kudus mulai mengajari kami, agar kami mau untuk hidup di dalam kerendahan hati Tuhan, di dalam bermohon. Kami sampaikan kehidupan kami, jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Engkau yang menjagai, terlebih lagi yang terjadi pada masa-masa ini COVID. Engkaulah yang selalu memberikan kesehatan kepada kami semua Tuhan. Kami serahkan itu hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, kasihanilah kami Tuhan, orang yang berdosa ini. Amin. Shalom.